19 Desember 1948, pasukan Belanda menyerbu secara besar-besaran ke wilayah Yogyakarta yang berperan sebagai ibu kota Republik Indonesia sejak 4 Januari 1946. Presiden, Wakil Presiden dan Sultan Syahrir beserta sejumlah menteri berhasil ditawan, dan dalam waktu singkat, Yogyakarta berhasil diduduki oleh tentara Belanda. Yogyakarta menjadi satu tempat sasaran agresi yang kedua. Jadi dulu ada agresi tahun 47, lalu diakhiri dengan perjanjian di Linggarjati, lalu kemudian ada Renville gitu. Tapi dalam praktek itu dilanggar sampai terjadi agresi yang terakhir, itu menduduki ibu kota Yogyakarta. Itu menjadi puncak arti perjuangan Republik karena mau menghancurkan Republik. Dan betul, dan itu Belanda waktu menduduki Yogyakarta, itu bulan Desember tahun 48 itu ya, akhir, itu Belanda lalu sudah berkauk-kauk kepada dunia bahwa Republik sudah habis, sudah hancur, sudah tidak ada. Ya, jadi itu semua diklaim bahwa ini sudah menjadi wilayahnya. Ya, untuk kesekian kalinya Belanda melakukan pengkhianatan terhadap hasil perundingan. Keadaan ini cukup membesarkan harapan pemerintah Belanda untuk melenyapkan Republik Indonesia beserta angkatan perangnya. Tetapi yang diperhitungkan Belanda itu salah. Tindakan itu justru mengakibatkan meluapnya semangat rakyat dan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Kita ketahui bahwa Belanda masuk ke Jogja itu tahun 49 ya, yang dikenal dengan Clash kedua itu. Kemudian masyarakat mengungsi ke luar kota, kemudian gerilya juga, tentara-tentara keluar kota juga, karena istana kan diduduki sama Belanda. Presiden Soekarno sama Hatta juga ditangkap oleh Belanda. Nah, saat bergerilya itu masyarakat tidak diam saja, mereka juga membantu untuk meringankan beban para gerilya itu. Disitulah satu fenomena kultural yang menarik. Waktu itu revolusi arena pertemuan perjumpaan yang real, bukan imajiner. Katanya kan ada yang menyebut ini nasionalis imajiner, ini tidak imajiner, ini betul-betul aktual. Mereka face to face. Kaum wanitanya juga terbentuk sebuah kesadaran, ini kita orang seluruh Indonesia semua, kita bangsa gitu. Jadi tergugah. Jadi saya kira itu terbangun sebuah kondisi atau habitus baru yang menyadarkan tadi nasionalisme yang aktual. Aksinya ya aksi yang aktual, aksi bersama. Nah, itu tadi perang, pertempuran. Yang wanita ya tidak harus memanggul senjata, tadi memanggul tugas di belakang, yaitu memberikan dukungan logistik, pangan dengan semangat seadanya. Wah, tapi semangat. Salah satu puncak perjuangan yang terkenal adalah pertempuran 1 Maret 1949. Pertempuran ini didesain, direncanakan sebagai strategi untuk mengabarkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Sultan sama Belanda itu kan katakanlah nggak mau kerjasama. Ya, nggak mau kerjasama. Jadi makanya waktu masa serangan umum dulu kan beliaunya juga menyediakan waktu, menyediakan tempat untuk berembuk para petingginya itu. Dan waktu itu yang punya radio cuma di keraton, dan keraton Sultan bisa mendengarkan radio dari luar negeri bagaimana Belanda mau menyerang. Nah, dari situ Sultan ke-9 itu bisa memberitahukan kepada tentara yang dikenal dengan waktu itu zamannya Pak Harto ya kalau nggak salah, itu bisa masuk ke keraton untuk membicarakan itu, dan terjadilah
serangan umum 1 Maret yang hanya selama 6 jam bisa dipegang oleh bangsa Indonesia. Pertempurannya, serangannya berkali-kali, tapi yang terkenal itu pertempuran 1 Maret tahun 49 sebagai strategi untuk bisa diberitakan ke luar negeri bahwa Indonesia masih ada tandanya ada serangan. Nah, betul pada 1 Maret tahun 49 dilakukan serangan dan kemudian dunia luar mendengar ya bahwa ternyata tentara Republik Indonesia masih ada. Nah, jadi untuk menangkal tadi propaganda Belanda. Sejak itulah Yogyakarta menjadi pusat perjuangan sampai titik darah penghabisan. Masa inilah yang kemudian disebut sebagai masa revolusi. Hal itu mendorong lahirnya kelompok pejuang wanita yang turut berpartisipasi aktif dalam kancah perjuangan. Dengan sangat heroik kepahlawanan, tapi juga sangat menunjukkan satu gerakan yang total ya, dan melakukan aksi yang massal bersama atau didukung oleh kekuatan rakyat seluruhnya, melibatkan tidak hanya para pejuang militernya, gerilyanya, ya mau debut, tapi juga rakyat kecil pun ikut serta. Bahkan yang sangat fenomenal juga tidak hanya para prianya, kaum pria, pemuda, tapi juga kaum wanitanya ikut terlibat, ikut bersama-sama melakukan aksi. Yang ikut menyediakan tadi logistik makanan dalam mensuplai dan mendukung perlawanan yang sangat heroik itu. Daerah-daerah kota di luar kota Jogja itu juga ada, itu biasanya yang menggerakkan itu kepala desa. Nah, jadi kepala desa itu nanti rumahnya di samping ada yang dipakai sebagai markas tentara juga untuk dapur umum. Nah, di dapur umum itu kalau di desa itu bisa selain untuk dapur umum itu bisa untuk menyimpan senjata oleh tentara itu. Kemudian untuk mengatur strategi bagaimana kita menyerang ke kota. Sistem pertahanan kita sebenarnya yang waktu agresi militer pertama itu kan kita linear, tapi kita langsung gampang dihancurkan oleh Belanda karena pertahanan linear. Terus setelah itu yang kelas kedua itu kita memakai pertahanan yang dinamakan sistem Wehrkrieg. Wehrkrieg itu dari istilah bahasa Jerman. Itu Wehr itu berarti pertahanan, terus Krieg itu lingkaran. Jadi kita memanfaatkan daerah-daerah kecil, jadi lingkaran-lingkaran pertahanan di semua pelosok di seluruh Indonesia. Jadi ditunjang oleh pemerintahan militer. Terus sampai ke pagar desa. Sistem pertahanan itu memanfaatkan semua sumber daya. Jadi orang-orang pasar itu juga dengan ikhlasnya memberi, ada sayuran ya dikasih sayuran, ada tempe dikasih tempe. Dapur umum. Istilah ini muncul pada masa-masa agresi militer Belanda dan populer di kalangan masyarakat di masa revolusi. Banyak kaum wanita menunjukkan kemampuan dan sepak terjangnya untuk ikut berjuang bersama, saling bahu-membahu, mempertahankan kemerdekaan Indonesia sesuai bidang dan kemampuannya masing-masing, termasuk terlibat dalam dapur umum. Itu biasanya kalau masyarakat itu, kalau terutama yang kelihatan nampak itu di desa, itu jadi perangkat desa itu mencari bahannya itu ke pasar. Jadi orang-orang pasar itu juga dengan ikhlasnya memberi, ada sayuran ya dikasih sayuran, ada tempe dikasih tempe gitu kan, ada ayam juga mungkin masyarakat punya ayam dikasihkan untuk memberi itu makan para gerilya itu. Nah, kadang juga ada yang setelah gerilya itu bertempur ke depan, ke front depan, itu ada juga kurir yang membawa nasi itu untuk diantarkan ke tempat front di depan itu. Mereka itu spontan, jadi mereka terus nggak cuma tuan rumah sendiri, jadi warga sekitar itu kadang-kadang menyumbang
entah itu beras, jagung kan. Dulu nggak hanya nasi saja kan. Dulu itu kalau istilahnya itu enok atau nok dulu itu, jadi makanan yang dibungkus oleh daun pisang atau daun jati biasanya. Mungkin kalau kita bisa temui sekarang seperti sego kucing itu. Jadi itu kalau menurut saya itu evolusi dari enok itu. Nanti menjadi sebuah tradisi, sebuah kesadaran yang berlanjut di Yogyakarta setelah masa revolusi. Gerakan untuk penyediaan makan secara darurat itu juga berlangsung pada pasca revolusi, dan terutama juga sampai pada masa-masa kini, terutama malakala terjadi satu bencana alam ya, apakah itu gunung meletus, Marapi ya, atau itu gempa ya seperti pernah tahun 2006 itu, atau kondisi-kondisi krisis-krisis lain. Tak mudah melakukan perjuangan dapur umum di masa itu. Peralatan yang digunakan masih tradisional, ruang gerak pun terbatas karena proses dapur umum dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jam 8 itu sudah mulai siap-siap, racik-racik gitu, kan jam 12 sudah dikirim. Ada di dapur itu kan ada lubang besar itu, jadi dia pakai besek itu kita naik terus dikerek, ambil di sana gitu. Ya udah janji ada ketok-ketok pintu atau apa gitu. Terus udah janji kadang suka nanti kasih kabar besok kita mau di sini. Ya udah tak siapin makanannya gitu. Udah kompak semua memang. Soalnya kalau ketahuan kan dia kan mesti ketahuan toh. Kok ada pemuda di sini? Kan pemuda jarang setelah ada Belanda itu kan pemuda jarang masuk kota kan. Bisa dicurigai kok ada pemuda di sini. Jadi mereka masuk kota tuh malam. Ya sembunyi-sembunyi gitu. Nah, paginya kasih sein kalau dia ada di belakang. Ya udah. Itu udah pergi lagi udah. Itu jadi kan untuk menanak nasi, membuat mengkukus ya, dengan dikukus dengan mengkukus itu ya. Yang lain ya pakai yang peralatan-peralatan ini yang dari gerabah ya, yang dipakai, dan itu dengan api dihembus dan dia gitu ya. Jadi bisa dibayangkan dalam situasi yang masih tradisional, ya, teknologinya juga teknologi yang tradisional, para ibu-ibu melakukan satu aksi yang luar biasa besarnya, Mak. Ya, senang juga sih, saya sering mengingat itu ya, kadang-kadang itu akrab itu ya, semua ya orang-orang tua sekarang mereka rasanya sudah meninggal semua ya, orang-orang itu sekarang. Tidak terlupakan itu waktu sedang masak-masak itu kan terjadi pertempuran Kota Baru itu ya. Lalu bapak tuh pulang memberitahu ibu kalau anak kita meninggal kena granat katanya gitu. Ya kan sementara terhenti sebentar ya, tapi udah pokoknya kamu selesaikan, saya mau ngurus jenazah anak saya gitu. Selain dapur umum, kaum perempuan juga menangani masalah kepalang merahan. Dasar keterampilan untuk tugas-tugas ini sebagian diperoleh pada masa pendudukan Jepang, yaitu pada saat itu wanita dalam Fujinkai diharuskan mengikuti latihan-latihan menghadapi kemungkinan untuk membantu Jepang di garis belakang. Bahaya kalau rame hiruk pikuk ya, nanti lalu itu ketahuan tentara Belanda bisa diserbu nantinya. Tak banyak yang tahu bahwa rumah yang menghadap ke barat di gang sempit paling timur di Jalan Yudonegaran atau Jalan Ibu Ruswo sekarang ini dulunya merupakan benteng pertahanan logistik dapur umum.
Sudah banyak yang berubah. Setiap sudutnya pun dipenuhi dengan ornamen modern. Hanya ada satu jejak sejarah yang tersisa di rumah ini. Ya, ukiran nama Ruswo dengan ejaan Indonesia lama yang terukir di dinding depan. Inilah salah satu aset sejarah yang tak boleh dihapus sebagai bagian perjuangan bangsa ini. Dialah Ibu Ruswo, pelopor sekaligus penggerak ibu-ibu di desa untuk menyediakan makanan bagi tentara di zaman kemerdekaan. Seperti kita ketahui, dapur itu kan tempat untuk memasak ya, umum itu semua saja bisa untuk makan di situ lah, katakanlah seperti itu. Nah, untuk di daerah Jogja ini dapur umum di Jogja itu pusatnya dikoordinir oleh Ibu Ruswo. Rumahnya di Yudonegara situ, yang sekarang jadi Jalan Ibu Ruswo itu. Jadi dulu posnya di situ. Itu tinggi besar. Ya kayak Blitar itu jalannya ya itu kan. Ramah baik memang. Dia nggak buat putra. Jadi dia ya suaminya ya silakan kamu mau kiprah ke situ ya silakan. Itu bahaya kalau rame hiruk pikuk, ya nanti lalu itu ketahuan apa tentara Belanda bisa diserbu nantinya. Yang di Segoroyoso itu ketahuan, kemudian dikena bom itu terbakar separuh itu di Segoroyoso itu karena ketahuan Belanda. Ada monumennya juga di sana, monumen Segoroyoso karena perannya di situ. Sesuai dengan irama perjuangan dan panggilan zaman, wanita Yogyakarta sudah menuliskan kisah dan perannya dalam mengisi buku tentang perjuangan kemerdekaan. Lihat saja, meski berada di garis belakang, namun amunisinya mampu membuat para gerilyawannya bertahan di garda terdepan. Dalam pertempuran perjuangan itu ada sektor yang ada di belakang dan paling ikut menentukan itu yaitu logistik. Nah, kalau pertempuran mereka lapar, ya nggak bisa tahan lama kan. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa di dalam mempertahankan eksistensi Republik ini, kekuatan utamanya adalah berbasis pada rakyat. Rakyat adalah salah satu kekuatan potensial yang mampu digunakan untuk melawan kekuatan asing. Jadi yang para pemuda laki-laki yang di depan, mereka dengan semangat dan dengan tenang, dengan yakin ya bahwa tidak ada masalah. Tadi kalau lapar, kalau apa toh nanti akan ada yang membantu dan mensuplai itu. Ya, itu. Jadi ini secara positif memang mendukung semangat juang para gerilyawan dan para pemuda yang ada di medan pertempuran. Ibaratnya bensin untuk militer kita. Jadi amunisi juga, jadi nggak hanya pelor atau peluru yang membuat perjuangan kita berhasil, tapi dukungan dari ibu-ibu yang dapur umum sangat besar menurut saya kan. Mereka amunisi untuk tenaga para militer kita. Jadi kalau menurut saya perannya sama, nggak bisa dipandang remeh. Jadi peranan mereka itu sebenarnya besar sekali. Nah itu sebetulnya satu periode yang sangat tinggi lah nilainya dalam perjuangan tadi melawan agresi tentara Belanda dan mempertahankan Republik Indonesia sampai berhasil yaitu dimenangkannya perjuangannya itu dengan tadi saya katakan Republik kemudian diakui dan pemerintah Belanda kemudian mengundurkan diri dari Yogyakarta, serta nanti dengan demikian juga pemerintah Belanda dengan tentaranya harus ditarik kembali dan Indonesia secara utuh berdiri sebagai negara yang merdeka, yang sudah bebas dari tadi ancaman dari tentara dari penjajah Belanda sepenuhnya.
yaitu tahun 1950. Nah, itu menjadi tahun yaitu Republik secara utuh dikukuhkan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sejak itu pula dari akhir tahun 49 dan awal tahun 1950 itu kemudian ibu kota negara juga kemudian kembali tempat di Jakarta kembali. Peristiwa heroik dan semangat kepahlawanan yang telah ditunjukkan oleh para pejuang wanita Yogyakarta merupakan amal perjuangan yang dipersembahkan kepada bangsa dan tanah air. Mereka berjuang berdasarkan jiwa dan semangat rela berkorban untuk bangsanya. Semangat inilah yang harusnya terus terwariskan bagi para penerus kemerdekaan di masa kini.